Hai. Halo guys, kembali lagi bersama gue Jilal di podcast Juru Hukum. Hari ini hari yang sangat spesial buat gue dan teman-teman podcast Juru Hukum. Karena kali ini kita kedatangan kedua senior gue yang sering di TV. Kalau gue lihat di TV, buat gue nama semangat tuh buat belajar ilmu hukum lebih dalam lagi. Boleh diperkenalkan dirinya? Ya, guys. Perkenalkan, nama saya Fahmi. Eh, gue masih kuliah di Universitas di Bandung, yaitu Universitas Pasundan, dan gue ambil di prodi Ilmu Hukum. Oke, siap. Zilal. Halo guys, saya Raga Sukma Pangestu. Ya, masih sama sih kayak teman saya itu, Fahmi. Gue masih kuliah di Universitas Pasundan, ngambil jurusan ilmu hukum. Oke, gimana kabar kalian berdua? Baik? Sudah punya pacar belum? Alhamdulillah baik. Pacar udah punya kira-kira 2. Raga? Atau pacar Baik, mah Raga. rahasia meureun. Rahasia. Alhamdulillah baik. Nih gue Baik, mau sehat. tanya pendapat lu berdua gimana tentang penipuan di internet, di masyarakat, dan di HP pun suka terjadi kan zaman-zaman sekarang. Terkadang suka ngeselin sih baca-baca SMS penipuan. Gimana pendapatnya? Ya nih, menurut pandangan gue pribadi sih, banyak kasus penipuan ya tentang orang tuh. Yang pertama nih, pendapat gue itu yang pertama itu ya kurang paham gitu ya, ada kurang ilmunya gitu tentang penipuan. Terus yang kedua itu terlalu kurang teliti dia itu. Ketiga ya dia itu kurang nanya gitu ke orang sekitar ya, keluarga atau contohnya orang-orang terdekat lah. Terus yang keempat, terkadang gitu ya, orang tuh kurang teliti tentang kebenarannya gitu ya. Contohnya ya di HP gitu. Kadang kan suka ada SMS nih. SMS hadiah benar apa kagak gitu kan. Ya gitu menurut gue. Oke. Gue juga mau berpendapat soal ya sebenarnya hampir sama sih sama kayak pendapat teman saya Fahmi. Ya banyak itu lagi maraknya SMS hadiah-hadiah palsu kayak gitu modelannya. Nah terus kayak apa gunanya gitu, kayak ngerugiin juga buat ke kitanya gitu. Jadi lumayan nggak jelas dan ngeselin juga. Oke, gue mau nanya lagi nih tentang perasaan lo berdua kalau dapat itu SMS penipuan hadiah gimana deh? Coba dari lo, Fahmi. Ya Gimana perasaan Fahmi pendapatnya? ya pendapat gue nih ya. Ya perasaan gue itu ya kesal, pengen marah dan geram juga gitu ya. Juga ngapain sih mau nipu-nipu orang gitu ya lewat SMS dia, kan masih banyak pekerjaan juga gitu ya, meskipun gajinya kecil ya yang penting halal dan berkah sama diri lo sendiri gitu ya, gitu menurut gue. Ya saya mau berpendapat juga tentang penipuan tersebut ya. Jadi kayak ya kalau dari gue sendiri sih kayak kesel ya, lebih tepatnya kesel gitu ya, kesel aja karena dia tuh apa ya, nggak guna gitu, kayak apa namanya, merugikan orang banyak gitu. Terus pengen kalau ya mungkin ada sedikit kasus yang mungkin ketahuan gitu sampai diseret ke polisi juga ada. Ya lebih baik seperti itu sih, langsung jadi
apa namanya, supaya tidak meresahkan orang banyak ya harus segera di jalur hukum. Siap, makasih. Emangnya benar penipuan itu ngeselin banget? Menurut lu nih apa sih dampak negatif seseorang jika terkena kasus penipuan? Dari lu dulu deh, Fahmi. Ya orang tuh ya bakal ngalamin kerugian finansial gitu yang cukup gede, yang nggak tanggung-tanggung gitu ya. Namanya penipu, pasti dia bakal memeras korbannya sedalam-dalamnya, setega-teganya gitu ya, dengan nominal yang sangat besar aja gitu, dan banyak banget gitu ya. Ya gitu sih menurut gue. Ya gue juga mau nambahin apa namanya, sebenarnya ada cara sih supaya nggak terlalu, harusnya dari diri kita sendiri supaya nggak gampang kena tipu lah. Kan modus mereka tuh banyak, jadi kayak membuat kita tuh kayak lebih percaya gitu dan percaya aja dan melakukan transfer sembarangan mungkin, karena sangat yang ditawarkan oleh mereka itu ya sangat menarik gitu bagi kita, jadi kayak, tapi kita juga suka nggak mikir juga itu tuh bener apa enggaknya. Nah sebenarnya gimana ya, pokoknya mereka tuh ngambil keuntungan yang sangat besar gitu, sangat fantastis mungkin seperti itu. Oke juga nih pernyataan dari Fahmi dan Rega. Gue mau nanya nih, jika dapat kasus penipuan bisa nggak ditindaklanjuti dan diproses hukum pidana dan hukum perdata secara bersamaan? Ya Bisa nggak sebelum tuh? oke. Sebelum menjawab nih, ada yang perlu gue sampaikan sebelumnya soal ketentuan tindak pidana penipuan atau perbuatan curang bedrog yang dapat ditemukan pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana gitu ya. Yang sebagai berikutnya, barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara ya paling lama pasti 4 tahun. Gue mau nambahin tentang penipuan, melanjutkan soal Fahmi. Gue mau nambahin penipuan dalam konteks hukum perdata ya didefinisikan dengan jelas, terus Kitab Undang-Undang Hukum Perdata KUHP Perdata. Namun dapat temukan peraturan yang pasal 1328 KUH Perdata ya, sesuai terjemah Profesor RSU Bekti dan RSU Cipio. Jadi dia di halaman 140 berbunyi sebagai, ya seingat saya ini Maya, penipuan merupakan suatu alasan untuk pembatalan perjanjian apabila tipu muslihat yang dipaksa oleh satu pihak adalah sedemikian rupa hingga terang dan nyata bahwa pihak yang lain tidak telah membuat perkataan itu jika tidak dilakukan tipu muslihat tersebut. Penipuan tidak diprasangkakan, tapi harus dibuktikan. Seperti itu. Seperti itu ya. Ya nih, menurut argumen gue juga nih ya, sejauh ini gue pribadi juga belum menemukan gitu ya adanya larangan atau ketentuan hukum yang mengharuskan suatu penipuan mendapat putusan pengadilan pidana yang berkekuatan hukum tetap terlebih dulu lalu kemudian dapat digugat secara perdata. Ya gitu menurut gue sih. Ya. Oke, apa saja sih hukuman bagi pelaku-pelaku kasus penipuan pada zaman sekarang? Ya gini,
ada di dalam pasal 379 KUHP. Perbuatan yang diterangkan pada dalam pasal 378 yang tadi sebelumnya gue baca gitu ya. Jika barang yang diberikan itu bukan ternak dan harga barang atau utang atau piutang itu tidak lebih dari Rp250, biasa dipidana sebagai penipuan ringan dengan pidana penjara selama-lama 3 bulan atau denda sebanyak Rp900. Izinkan gue nambahin ya. Silakan. Jadi dalam pasal 379A KUHP, jadi dia apa namanya? Barang siapa menjadikan pencarian atau kebiasaan membeli barang dengan maksud mendapatkan barang itu untuk dirinya atau untuk orang lain dengan tidak membayar lunas, dipidana dengan pidana penjara selama 4 tahun. Seperti itu. Akhir nih, ada nggak beberapa patah kata untuk pelaku penipuan? Boleh deh lu berdua, Fahmi sama Raga, sembari lihat kamera, Ya, bahwa penipuan bakal ngerugiin orang-orang gitu. ya nih, gue Sepatah-patah dua katanya. ya siap. Nih, gue ada nih ya. Teruntuk para pelaku penipuan, sadarlah diri lo bahwa menipu itu tidak boleh. Tidak boleh menipu orang. Itu dosa bagi agama dan bakal ngerugiin orang. Buka mata hati lo gitu ya. Menipu itu nggak boleh, bro. Oke, Dari Raga, gue juga nih ada dong Zilal beberapa patah kata gitu ya. Teruntuk para penipu, lo sadar gitu ya, itu tuh apa namanya pekerjaannya udah tahu nggak halal gitu, jadi kayak pekerjaan yang tapi dia tuh sebenarnya tahu nggak halal tapi kenapa masih dikerjain gitu, jadi belum dapat apasnya, mungkin belum dapat, kalau ketangkep baru tahu rasa. Terima kasih. oke Bang, makasih banget buat lo berdua dan terima kasih atas ilmunya, semoga bermanfaat bagi gue dan sahabat-sahabat podcast Juru Hukum ini. Sebelum ditutup podcast ini, izinkan saya memberitahukan kepada lo semua cara menjauhkan kita dari penipuan. Hal yang paling penting dan itu paling teliti, yang pertama adalah ketika kalian bertransaksi, simpan bukti-bukti transfer dan apapun hal itu supaya agar bisa berjaga-jaga ketika kita ditipu. Hal ini bertujuan untuk berjaga-jaga juga apabila seandainya lo menjadi korban penipuan. Makasih guys telah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, subscribe channel gue dan podcast Juru Hukum ini. Dan terima kasih buat lo berdua, senior-senior gue. Siap. Ayo kita bye-bye dulu. Ya, terima kasih. Bye-bye. Saya